Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Setian dari Teknik Elektro 18 dengan NIM 22111811086 Universitas Jenderal Ahmad. Tujuan dari membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu tentang manajemen jaringan. Di sini saya akan simulasikan sebuah jaringan komputer yang sudah saya buat sebelumnya. Namun sesuai tugas yang diperintahkan, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP, cara membuat web, dan DNS. Kemudian yang terakhir yaitu membuat email. Karena sebelumnya di sini saya sudah membuat jaringan komputernya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu juga. Ini saya membuat jaringan komputernya sesuai dengan tugas yang sebelumnya disuruh oleh dosen saya. Langsung saja kita ke DHCP. DHCP itu sendiri yaitu berarti Dynamic Host Configuration Protocol. Fungsi dari DHCP itu yaitu membagikan IP secara otomatis ke beberapa PC dari satu server dengan IP yang sama. Namun sebelumnya kita harus mengatur dulu di servernya, yaitu kita atur di DHCP dengan memasukkan IP sesuai dengan kelasnya yang kemarin dibuat, yaitu di sini saya menggunakan IP 192.168.80.1 yang ini, yaitu IP tipe kelas C. Dan jangan lupa juga mengonkan di sini yang service-nya agar bisa langsung terhubung ke komputernya. Yang selanjutnya, karena fungsi dari DHCP itu membagi IP yang sama secara otomatis. Contohnya seperti ini. Sebelumnya IP-nya kan sudah saya tulis. Nah, sebelumnya ini statik. Untuk statik itu sendiri yaitu kita harus mengetiknya secara manual satu persatu. Misalkan di beberapa PC meskipun satu server. Nah, fungsi kalau DHCP yaitu tadi membagikan IP-nya secara otomatis ke semua PC. Namun jangan lupa diatur dulu di servernya. Seperti tadi kan saya menggunakan tipe kelas C seperti ini. Sebelumnya selain sudah dibuat jaringan komputernya, saya juga sudah memasukkan IP-nya di server utama untuk menyamakan, karena tadi sudah di-on-kan agar langsung terhubung ke komputer. Nah, sebelumnya kan ini statik. Untuk otomatis itu tidak langsung otomatis, kita harus dari statik kita klik di DHCP, karena untuk di server tetap di statik. Sebelumnya karena sudah terhubung, kita untuk menyamakan IP-nya yaitu klik di DHCP, kemudian tunggu beberapa detik sampai muncul IP yang telah kita tulis di server tadi. Jika sudah sama, kita langsung klik DHCP. Untuk membuktikannya, kita cek ke PC yang kedua apakah IP-nya sudah sama. Ternyata IP-nya sudah sama kan. Untuk lebih jelasnya kita coba lagi ke PC 3. Nah kan di PC 3 juga IP-nya sudah sama. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke PC 4 saja ya.
ternyata PC4 juga IP-nya sudah berubah, sudah sama, tidak perlu mengetik ulang. Jadi kesimpulannya yaitu DHCP itu untuk menyamakan IP di beberapa PC dalam satu server yang sama. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang atau tata cara membuat web dan mensimulasikannya di sini. Karena di rangkaian sebelum di jaringan komputer sebelumnya, tugas yang sudah saya buat, saya membuat perkantoran membuat jaringan komputer di perkantoran, salah satu jasa paket atau bisa dibilang juga kurir. Karena di sini saya membuat website tentang absen karyawan JNT. Misalkan apabila seorang karyawannya melakukan absen, maka akan terdetek. Untuk mengatur programnya yaitu kita langsung klik saja di server seperti ini, kemudian kita atur programnya yaitu di HTTP seperti ini, kemudian edit. Nah, karena saya programnya itu seperti absen di web untuk karyawan JNT, jadi saya menuliskannya selamat datang kepada karyawan JNT. Untuk programnya itu harus persis seperti ini, namun untuk nanti yang sudah absen akan muncul seperti ini. Yang dirubah programnya itu yang ini satu. Nah, jika programnya sudah diatur semuanya, kita save. Karena sebelumnya saya sudah meng-save-nya juga, agar lebih jelas, ini save. Nah, untuk mencoba mensimulasikannya seperti ini, kita ke desktop, kemudian kita klik di web browser ini, kita masukkan karena HTTP dan DNS itu saling berhubungan, sebelumnya kita juga harus mengatur DNS-nya di service. Nah, seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya atur, yaitu untuk mengatur programnya yaitu dengan www.youtube.com. Sekali lagi, kemudian kita coba aplikasikan di web browser. Kita coba dengan menggunakan DNS yaitu www.youtube.com. Kita coba. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba menggunakan IP, apakah akan tetap muncul sama seperti ini. Karena tadi saya menggunakan IP tipe kelas C yaitu 192.168.80.1. Kita coba. Nah, tetap muncul seperti ini. Apabila ada kesalahan atau kendala, ini tidak akan tetap munculnya seperti ini. Nah, jadi seperti itulah fungsi dari DNS.
apabila kita di HTTP juga bisa mencarinya menggunakan IP seperti ini. Kemudian jika di DNS kita menuliskan secara langsung webnya biar agar ke tujuannya langsung, intinya ke tujuannya langsung seperti tadi kan, www.yusuf.com. Nah, seperti ini. Tetap intinya untuk DNS dan HTTP itu dibuat sesuai kebutuhan. Apabila kebutuhannya untuk website seperti absen karyawan seperti ini, atau absen di sekolah juga bisa, atau website misalkan untuk penerimaan mahasiswa juga bisa ya, itu tergantung kebutuhan saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang email. Nah, untuk membuat email itu yaitu tetap kita aturnya di server dulu seperti ini. Masuk ke service, kemudian untuk membuat emailnya di sini saya membuat 2 email di 2 PC yang IP-nya sama. Meskipun di sini saya membuat 10 PC dan setiap 5 PC dengan kelas yang berbeda. Intinya saya membuat ini sesuai kebutuhan. Nah, di sini kan saya sudah membuat email 2 email. Hanya membuat 2 email. Kita atur domain name-nya tuh di sini. Apabila sudah diatur, kita langsung tambahkan, nanti akan muncul di sini dan seterusnya. Yang selanjutnya karena saya sudah membuat email sebelumnya, kita langsung saja coba meng-email dari PC 1 ke PC 2. Kita klik dulu PC satunya, kemudian klik desktop, nah klik yang email ini, misalkan seperti ini. Untuk membuat emailnya yaitu klik compose. Dan misalkan tadi yang saya itu kita mengirim email ke PC 2 tuh, nah yang ini namanya kan. Kita lihat PC 2 yaitu nama usernya itu ada di server tadi yang seperti saya buat. Nah, yang ini user 2 yaitu yusuf.com. Kita coba langsung saja kita mencoba meng-email ke PC 2 seperti ini. Klik di email, kemudian compose. Nah, nya itu kita tuliskan seperti tadi ke komputer 2, yaitu nama emailnya user 2 Oh iya, sebelumnya untuk membuat email itu setiap PC mempunyai user email yang berbeda-beda sesuai yang diinginkan, dan juga
password yang berbeda-beda. User 2 add user 2. Nah, seperti ini user 2, karena tujuan dari PC 1 ke PC 2 itu tujuannya yaitu mengirim email dari PC 1 ke PC 2, karena alamatnya itu yang PC 2 user @busuk.com. Misalkan subjeknya Garut, menanyakan kabar. Kita coba kirim. Nah, untuk melihat apakah sukses atau tidak, di sini ada di bawahnya bahwa email itu sukses. Kita coba cek di PC 2, masuk ke email, kemudian buka di resize. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita buka. Untuk membalasnya itu kalau misalkan mau dibalas, bisa tuh kita klik yang reply. Nah, tinggal tulis saja. Misalkan kita balas, alhamdulillah. Sehat selalu. Kita coba kirim ke PC 1. Untuk membalas email tadi, kita klik cari di resize apakah ada masuk balasan emailnya. Ternyata iya sudah masuk ini. Oh iya, mohon maaf sebelumnya, untuk mengatur emailnya itu tadi untuk emailnya agar bisa terhubung langsung, yaitu jangan lupa di SMTP service-nya itu di on kan, dan juga di POP3-nya juga di on kan. Ini fungsi dari SMTP service itu sendiri yaitu untuk mengirimkan, dan dari POP3 service itu sendiri yaitu untuk menerima, seperti tadi email yang dikirimkan dari PC 1 ke PC 2 dikirimkannya itu menggunakan SMTP service, dan yang menerimanya itu POP3 service. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Kemudian mohon maaf juga bila sebentar membuat videonya, karena kan sebelumnya saya sudah membuat rangkaiannya agar mempersingkat waktu juga, dan juga menghemat kuota untuk menguploadnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.